tidak akan bisa diselesaikan kecuali presiden sendiri yang menyelesaikan. Konsistensi dan ketegasan presiden. Tidak bisa orang misalnya tidak baik lalu mau berkuasa terus, karena kalau di bawah presiden itu semua backing. Kita ini sekarang berharap ada asa dari gejala keputusasaan. Saudara, secara umum perkembangan hukum tahun 2023 dan 2024 itu tidak baik-baik saja. Bukan saya yang mengatakan, nanti saya tunjukkan hasil-hasil SIGI lembaga internasional. Kalau lembaga nasional orang masih mungkin kurang kuat. Biasanya orang kan tergila-gila pada lembaga internasional. Lembaga internasional saya nanti akan tunjukkan sekilas bagaimana buruknya perkembangan demokrasi dan bagaimana buruknya ketaatan negara untuk menegakkan hukum. Itu ada dua lembaga internasional yang mengatakan ini kepada kita. Dan yang dari internasional sekarang dari World Justice Project itu berkedudukan di Washington DC. Saya undang ke Jakarta, kemarin kami diskusi seharian dan saat ini sedang ada di ruang lain di tempat ini. Itu menyampaikan keadaan yang sama tapi pendekatannya tidak dari hukum tapi dari politiknya. Di gedung ini juga, ya, di kampus ini juga, di gedung yang sebelah. Namanya yang datang itu Erin Grace Campbell yang mewakili itu. Saudara, jadi begini, saya katakan kita ini sekarang berharap ada asa dari gejala keputusasaan tentang perkembangan hukum di Indonesia. Jadi sekarang ini, saudara, kalau kita lihat, nanti akan dikonfirmasi oleh SIGI, saya katakan kesan tentang hukum ini tak cukup dari opini. Kurang keras ya? Sebenarnya ini sudah keras, tapi saya kurang dekat aja tadi. Oke. Kesan bahwa terjadi pemerosotan yang agak serius terhadap hukum ini bukan hanya opini kita yang ada di genset. Kita berpendapat, kita melihat, kita protes. Tapi ada di angka-angka SIGI. SIGI itu survei. Bahwa itu memang merosot dengan metodologinya yang sangat ketat untuk mengatakan kapan kita merosot, kapan kita naik. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita melihat keadaan kita, kok rasanya kita ini hampir putus asa. Semua hal sudah kita lakukan untuk menegakkan hukum. Tetapi kita tahu masih banyak masalah besar, masalah pertambangan, saudara, masalah pertambangan yang dijarah secara besar-besaran dan dibackingi oleh aparat atau oleh pejabat gitu. Kalau aparat mungkin satu kesatuan, kalau pejabat lah, pejabat tingkat tertentu yang kemudian tentu diikuti oleh anak buahnya itu di pertambangan dan lingkungan hidup sumber daya alam. Terjadi penjarahan besar-besaran yang itu menurut Profesor Fahmi Radi, baru saya ketemu di sini setengah jam lalu. Menurut beliau di Indonesia ini
penyelamatan tambang dan lingkungan hidup tidak akan bisa diselesaikan kecuali presiden sendiri yang menyelesaikan. Karena kalau di bawah presiden itu semua backing. Itu Profesor Fahmi Radi. Ya, sekarang juga sedang ada di ruang sebelah sana. Sedang menyampaikan paparan tentang ini. Jadi saudara, ini bukan pendapat orang yang mungkin karena beda pandangan politik, enggak. Sehingga saya 2 minggu lalu saya berbicara di depan The Habibie Center, Habibie Demokrasi Forum, ulang tahun The Habibie Center yang ke-26. Saya menjadi keynote speaker. Ya, seperti ini. Saya katakan waktu itu, saudara, kita ngapain seminar-seminar gini terus? Teorinya udah habis. Gudang teori itu udah kosong, udah dipakai semua. Apapun nanti yang kita bicarakan itu teorinya udah lama dibicarakan. Kenapa seminar lagi? Ya kita ingin mengingatkan. Meskipun kita udah tahu nih teorinya gini, harus gini, masalahnya dia udah tahu semua. Sudah habis teori. Tinggal satu teori yang masih workable, yaitu konsistensi dan ketegasan presiden. Itu konsistensi untuk menegakkan hukum. Kalau visi dan statement udah cukup, nah, presiden hebat tuh. Pokoknya korupsi nggak boleh ada, kemanapun saya kejar. Sudah. Komitmen, konsistensi dan ketegasan. Sudah, komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali. Kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore. Dan selalu katakan tuh, komitmen sudah. Tinggal konsistensi dan ketegasan presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah presiden. Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita sekarang? Kita tunggu. Pak Presidennya apa nih? Untuk kasus ini apa? Yang sudah muncul nih. Kan ini harus Presiden turun nih. Udah banyak nih kasus ini apa. Orang kan curiga ini dilindungi. Wah, ini sekarang terbongkar, itu dibongkar oleh ini, ditutup oleh ini dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap. Kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin Presiden, ingat loh Pak Prabowo orang cerdas. Bacaannya banyak, pengalamannya panjang. Timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami. Sehingga saya berprasangka baik, ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum, untuk menggempur ini semua. Itu prasangka saya. Tapi ada prasangka, ini kok sama aja gitu. Nah kita lihat aja nanti. Ya, sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa. Karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang lihat pada saudara. Menurut World Justice Project. World Justice Project itu satu lembaga SIGI, lembaga survei internasional yang mensurvei indeks ketaatan pemerintah terhadap hukum, indeks the rule of law. Seluruh dunia, semua negara diberi indeks. Ini sekian, Singapura sekian, Indonesia sekian, Jepang sekian, Amerika sekian, terus diindekskan. Ini teman World Justice Project yang sekarang orangnya sedang ada di sini.
sengaja saya undang ke Indonesia untuk bercerita. Sudah 10 tahun Indonesia mengalami stagnasi. Mengalami stagnasi di dalam ketaatan dalam penegakan hukum oleh negara. Ada di angka 052, 053. Jauh. Kalau orang sekolah tuh nilainya hanya 15, tidak sampai 6. Biasanya orang dikatakan lulus dan agak jelek itu ya 6 kan. Ini 5,2, 5,3. Sudah 10 tahun. Artinya sudah 10 tahun tidak baiknya indeks penegakan. Agar dia berapa? 5052, 053. Kalau dilihat dari peringkat dunia, Indonesia ini yang negara besar masuk G20. Berapa urutan tingkat penegakan hukumnya, tingkat the rule of law-nya di seluruhnya? Tingkatnya adalah 55. Dari rata-rata sesudah diperingkatkan gitu, Indonesia itu 52 yang diperoleh. Dia ada di peringkat 59 negara di dunia dan 55 di tingkat regional Asia. Rendah banget. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya keluhan terhadap penegakan the rule of law itu bukan omon-omon, bukan rasanan politik, bukan gosip, ini angka. Profesor Devi Fortuna Anwar ketika saya ceramah ketika saya menjadi keynote speaker di The Habibie Center mengonfirmasi data yang dia miliki, yang diolah oleh The Habibie Center apa? Sampai dengan tahun 2013-2014, ini tidak mengaitkan dengan periode siapa, tapi ini angka pergerakan dari WGP tadi. Kemudian angka demokrasinya dikatakan oleh Devi Fortuna Anwar. Indonesia itu sampai dengan tahun 2013-2014. Ya, demokrasinya adalah masih demokrasi bagus. Tapi sekarang ini Indonesia sudah masuk klasifikasi dengan demokrasi cacat. Cacat apa? Cacat parah sehingga bisa dikatakan demokrasi gagal. Kata Devi Fortuna Anwar. Apa indikatornya? Ya, dia lembaga studi. Habibie Center itu lembaga studi. Ya. Jadi dia punya angka-angka itu. Tapi oke, kita semua yang lebih percaya pada lembaga segi internasional, inilah yang ditulis oleh Economist Intelligence Unit. Dia nulis Democracy Index 2023 itu menulis Indonesia itu rendah pelaksanaan demokrasinya, mengalami penurunan parah di dalam 5 hal. 1, pelaksanaan pemilu dan pluralisme. Yang kedua, keberfungsian pemerintah di dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, terutama penegakan hukum. Yang ketiga, partisipasi politik. Mungkin angkanya besar yang berpartisipasi, tapi kualitas partisipasinya seperti apa? Dinilai rendah. Kemudian budaya politik dan kebebasan sipil, ini rendah. Sigi ini terpercaya nih, saudara. Sudah berumur 170 tahun lembaga Sigi, mendapat kepercayaan dunia, hasil Siginya itu Economist Intelligence Unit ini. Jadi, saudara, lalu kita, sekarang kan ini akhir tahun, mau tahun baru, kan gitu. Kita
berharap menemukan asa. Kita mencari sekarang nih, mumpung kita nih melakukan refleksi. Nanti bicara semua, Pak, ayo cari sama-sama gimana cara menemukan asa itu agar ini tidak turun lagi. Saudara. Nah, saudara sekalian, ini tampak bahwa begini. Dulu pada tahun 1993 saya menulis disertasi yang kemudian novelty-nya itu kalau politik berubah, hukum berubah. Kalau konfigurasi politik demokratis, hukumnya akan responsif dan aspiratif. Itu dalam pikiran biasa, iya, memang begitu, Pak. Tapi ini hasil penelitian, diukur, ada tolok ukurnya gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan ini benar sampai sekarang. Ini indeks penegakan hukum di Indonesia naik bersama dengan naiknya indeks demokrasi. Ini tadi. Indeks ketaatan pada hukum tadi dari World Justice Project itu sama turun naiknya dengan indeks turun naiknya demokrasi berdasar Economist Intelligence Unit. Ada lagi Transparansi Internasional. Berapa? Melihat. Saudara, indeks persepsi korupsi kita itu sudah pernah menyentuh angka 40. Sesudah dulu tahun 1998 itu kan reformasi, pada waktu itu indeks persepsi korupsi kita itu 20, terus naik terus sampai 40. Tapi kemudian tiba-tiba anjlok sekarang ini per hari ini turun menjadi 34. Ya, Transparansi Internasional itu berpusat di Jerman. Ada cabangnya di Indonesia yang kemudian diberi bagian sendiri nih, yang Indonesia berdasar temuan ini coba diolah. Saudara, kalau melihat itu lalu kita ini kok sepertinya ada ndak ya harapan? Kalau seperti ini nih, ya saya tidak akan menilai, oh, ayo pemerintahnya, kabinetnya jelek, enggak ada urusan kabinet jelek. Itu tergantung pada yang mimpin aja sebenarnya. Dan tergantung orangnya berani apa enggak, kan gitu. Enggak ada. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk masuk kabinet, karena kalau ketika katanya kalau dulu kabinetnya bagus-bagus, ya enggak, dulu kan mulai dari tidak bagus juga. Taruhlah kalau saya mau dianggap sebagai salah satu yang agak oke gitu, dulu kan mulai dari tidak tahu apa-apa juga ketika masuk kabinet. Ya, oleh sebab itu yang sekarang kalau tidak tahu apa-apa ya enggak apa-apa, yang penting belajar dan bersungguh-sungguh untuk mengabdikan dirinya bagi kemajuan Republik ini. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya, mari kita sekarang refleksikan. Tahun depan kita mau seperti apa? Sekarang seperti apa? Tahun depan harus berbuat apa? Dan rasanya kalau lihat angka ini kok putus asa ya. Tapi kita harus mencari asa. Dan asa itu ada pada Presiden Prabowo sekarang. Karena teori lain udah tidak pakai. Teori lain sudah dipakai. Mau dipakai lagi itu hanya diulang-ulang aja. Teorinya hanya satu. Komitmen, konsistensi, dan ketegasan itu. Teori yang tersisa. Dan kita tidak boleh putus asa. Karena kalau kita lihat perkembangan bangsa ini, ya, secara linier dari waktu ke waktu tuh bagus. Coba, ini bisa orang kuliah kayak gini. Saudara jangan bayangkan ada orang bisa kuliah seperti ini di gedung yang enak, ber-AC, berasal dari desa di tahun 70-an. Sekarang udah bisa semua. Dulu saya cari beasiswa susah dan sangat kecil. Nah sekarang semua lembaga mau memberi beasiswa, dalam negeri, luar negeri, asal Anda pinter, maju. Itu artinya apa? Ini hikmah dari kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Bahkan juga kalau putus asa sekarang, ya kita punya sistem pemerintahan namanya demokrasi.
Demokrasi itu apa? Demokrasi itu sarana untuk sirkulasi kekuasaan. Sehingga tidak bisa orang misalnya tidak baik, lalu mau berkuasa terus, ada saatnya nanti dievaluasi. Kalau ternyata masih jelek lagi, nanti akan ada lagi mekanisme. Sehingga nanti kemajuan itu sedikit demi sedikit terus akan diperoleh. Dan kita tidak perlu putus asa. Kita terus berjuang menjaga negara ini. Karena di luar soal politik, soal korupsi dan sebagainya, perkembangan sosial kita, mobilitas sosial kita, itu sudah luar biasa. Saya dulu pernah menulis mobilitas khusus nih. Mobilitas sosial vertikal umat Islam di Indonesia. Itu menarik. Saya pernah tulis di Harian Kompas dulu. Betapa sekarang itu kaum muslimin sudah banyak secara proporsional mendapat peluang untuk maju. Kalau dulu tidak boleh maju, sekarang sudah boleh maju. Sehingga yang kita lawan pun kan sebenarnya sekarang kaum muslimin juga. Persaingannya sekarang ya persaingan betul di antara kita sendiri. Kalau dulu kita tuh di bawah, baru sesudah reformasi agak lumayan gitu. Udah kamu bersaing semua. Sekarang kan banyak tuh di pos-pos pemerintahan, lembaga negara. Semua itu mobilitas sosial vertikal kaum muslimin dan rakyat pedesaan yang dulu dianggap udik sekarang bisa maju. Kalau saya nyebut kaum muslimin karena yang mayoritas saja, tapi sebenarnya manfaat dari kemerdekaan ini dirasakan oleh semua orang.